Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Oke, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi si Shinji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Teteteu, teteteu, teteteu. Di kerajaan Asura, kompetisi calon prajurit Asura akan segera dimulai. Sekarang kita diperlihatkan Gautama yang sedang duduk di dekat Raja Asura untuk menyaksikan pertandingan calon prajurit tangguh Asura itu. "Raja, kau juga di sini rupanya," ucap Gautama. "Menonton putramu sendiri menyingkirkan atau disingkirkan di dalam arena itu pasti menyenangkan buatmu," tanya Gautama. "Tidak, tapi ini adalah tradisi kami, bangsa Asura. Yang lemah akan mati, sementara yang kuat akan bertahan. Dengan begitu, dia akan menjadi Asura sejati." "Soma akan menyadari hal itu nanti," jawab Raja Asura. "Kuharap kau tidak kecewa, karena aku sudah mengajarkannya jalan yang berbeda," ucap Gautama. Setelah itu, diperlihatkan semua kandidat kesatria Asura memasuki arena pertarungan. "Kepada semua Asura muda, aku adalah Sang Ketua Huji. Hari ini aku akan memimpin ujian ini. Sang Dewa Asura sendiri adalah rakyat para pengkhianat. Kita bertahan di dunia ini, dunia yang penuh dengan musuh. Yang lemah akan dimakan untuk bertahan. Kita akan selalu mencoba untuk menjadi lebih kuat lagi. Itulah alasan kalian semua dikumpulkan hari ini. Setelah kalian memasuki arena dan merasakan pahitnya anggur itu, kalian semua akan jadi saudara. Kalian semua adalah bangsa Asura yang pemberani, namun hanya satu yang bisa mencapai puncak. Artinya, setelah ujian ini selesai, hanya akan ada satu kesatria yang berdiri di arena. Sisanya akan berubah menjadi bintang di langit. Tak perlu mengucapkan selamat tinggal karena kalian semua akan selalu bersama. Asura tak mengenal rasa takut. Sekarang pergilah dan keluarkan seluruh kemampuan kalian, wahai penerus Asura, ucap Hujia sebelum memulai pertarungan di arena tersebut. Setelah ucapannya selesai, pertarungan pun dimulai. Terlihat di arena tersebut semua penerus Asura mempertahankan diri mereka masing-masing karena di situ tidak ada kawan, semuanya adalah lawan. Siapapun yang mendekat harus dibereskan segera mungkin. Pertandingan tahun ini kelihatannya akan sangat menarik karena menurut kabar putra sang Raja Asura pun ikut dalam pertandingan ini. Aku dengar dia mempunyai sifat ayahnya. Kalau itu benar, maka pertandingan ini akan jadi bencana. Sang Raja Asura dulu berhasil membuat seluruh bangsa Asura ketakutan. Aku masih sangat mengingat hal itu, ucap orang-orang yang menonton di sana. Kekuatan Soma tidak diragukan lagi walau masih muda. Dia bertarung seperti seorang kesatria berpengalaman, ucap Gautama yang melihat aksi dari Soma, anaknya Raja Asura. "Soma selama ini telah belajar dariku," ucap Gautama kepada Raja Asura. "Aku tahu," jawab Raja Asura. "Kalau kau tahu, kenapa kau tidak melarangnya?" tanya Gautama. "Itu adalah keinginannya sendiri. Sepertinya yang kau katakan waktu itu membuatnya jadi tertarik," jawab Raja Asura. "Dia anak yang spesial. Jalan Asura itu selalu tanpa ampun dan brutal serta tidak ada belas kasihan. Apakah Soma bisa membuat sebuah perubahan? Itu semua akan dibuktikannya melalui perang ini," ucap Gautama. Di arena pertarungan terlihat sang putra Raja Asura kini telah mendominasi pertarungan dan berhasil melumpuhkan lawan-lawannya tanpa membunuhnya. Dikarenakan Gautama adalah gurunya, maka di pertarungan ini dia pun menerapkan ajaran Gautama untuk saling mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu dia hanya ingin mengalahkan lawan-lawannya tanpa harus membunuhnya. Namun tiba-tiba dia melihat temannya yang hendak diserang oleh kandidat Asura lainnya. Soma pun segera melesat dan menyelamatkannya dari serangan tersebut. "Dasar kau payah, sudah kusuruh kau untuk mengundurkan diri. Kenapa kau tidak mendengarkanku? Sekarang lihatlah, kau hampir saja terbunuh tadi. Ayo ikuti aku," ucap Soma kepada temannya tersebut.
Namun tanpa disangka, seorang yang diyakininya sebagai teman dan bahkan saudara tersebut rela menusuknya secara diam-diam ketika dia dalam keadaan lengah. Kini Soma pun dalam keadaan sekarat. Di tempat lain, setelah melihat kejadian itu terlihat Gautama yang akan segera bertindak, namun semua itu segera dihentikan oleh Raja Asura. Semua orang yang melihat keadaan Soma saat ini terlihat sangat khawatir. Ini gawat, itu tusukan yang tepat dan mengenai leherku di titik vital. Aku tidak bisa bernapas sekarang. Kalau aku tumbang saat ini, maka aku akan kalah, ucap Soma sambil menahan rasa sakit yang dia derita. Di tempat lain, Gautama terlihat mengabaikan kata-kata Raja Asura dan segera berniat menyelamatkan Soma. Namun semua itu segera dihentikan oleh Soma dengan sebuah syarat. Guru, jangan kemari, kau akan mati jika kau kemari, gumamnya. Ayahku, sang Raja Asura yang tak tertandingi sedang mengawasimu. Dia tidak pernah mengatakan apapun untuk memotivasi atau mengajariku. Dia pasti berpikir aku terlalu lemah dan tak layak menjadi putranya. Aku tidak bisa tumbang seperti ini di depannya. Aku harus bertarung demi kejayaan Asura. Dengan napas terakhir ini, aku akan bertarung hingga akhir dan akan kupastikan ayah akan melihat usahaku serta membuatku layak menjadi putra yang dia banggakan, gumam Soma di dalam hati. Raja, Soma akan mati, apa kau tidak akan bertindak? Tanya Gautama. Dia harusnya sudah bertekad bulat saat dia menginjakkan kaki di arena Asura. Di sini putraku bisa mati, begitupun dengan putra orang lain, jawab Raja Asura. Itu benar, anak siapapun bisa mati. Terlalu banyak yang sudah mati, tapi kenapa kompetisi brutal ini tidak dihentikan? Kau membuatku sangat kesal. Mengatur sebuah arena agar anak-anak saling berkompetisi satu sama lain demi nilai semata, ini sungguh tidak berbelas kasihan, ucap Gautama. Anak-anak itu akan selalu masuk arena Asura. Hanya soal waktu saja, apakah akan di sini atau di luar sana. Mereka yang tidak bisa melakukannya tidak layak untuk hidup. Para kesatria Asura yang berada di hadapanmu semuanya hidup dengan cara ini. Mereka semua melatih tubuh yang sulit untuk dibunuh dan tekad sekuat baja. Inilah perbedaan kami dengan dirimu, Gautama. Mengikuti jalan pikiranmu itu tidaklah mungkin, jawab Raja Asura. Mendengar itu, Gautama hanya diam dengan ekspresi yang tidak senang. Kembali ke pertarungan Soma, walaupun dalam keadaan terluka parah, ternyata Soma masih sanggup untuk bertahan dan menghindari serangan-serangan fatal berikutnya dari teman-temannya tersebut. Dan setelah melihat kesempatan, Soma pun melancarkan tinjunya yang berhasil mengenai temannya itu dengan telak. Setelah mengalahkan temannya tersebut, Soma kembali diserang oleh seseorang dari belakang dan dihantamkan ke lantai yang membuat lantai yang ada di sana menjadi hancur. Namun Soma tidak mau menyerah begitu saja dengan tenaga yang tersisa saat ini. Dia pun berusaha bangkit dan melancarkan serangan balik. Lalu dia pun berhasil menghabisi semua orang yang ada di sana. Dan berdiri seorang diri di arena tersebut. Kini dia telah berhasil menjadi pemenang dari kompetisi Asura ini. Setelah itu dia melihat Raja Asura menghampirinya. Ayah, kau datang menemuiku. Aku bertarung dengan baik. Sekarang lihatlah, aku yang terakhir berdiri di arena ini, ucap Soma kepada Raja Asura yang berada di depannya. Itu benar, jawab Raja Asura. Mendengar itu, Soma pun terlihat senang dengan pujian yang diberikan oleh ayah yang dia kagumi tersebut. Namun yang menyakitkan, semua itu adalah halusinasinya saja, karena saat ini Raja Asura masih duduk di singgasananya yang berada di sebelah Gautama. Setelah menyadari itu, pandangannya pun mulai kabur, lalu dia terlihat terhuyung-huyung di arena dan akhirnya jatuh. Namun Gautama segera bertindak dengan meraihnya. Soma, bertahanlah, ini tidak baik. Dia berhenti bernapas, dia terlalu bersemangat memakai jiwa tempurnya dalam bertarung dan tidak menyisakan sedikit pun untuk diri sendiri. Dasar anak yang naif, gumam Gautama dalam hati. Ketika melihat Gautama yang memasuki arena, semua kesatria Asura di sana terlihat sangat marah dengan tindakan Gautama tersebut. Mereka mengatakan bahwa Gautama tidak boleh ikut campur dalam kompetisi kesatria Asura.
Aku tidak mengganggu kompetisi kalian. Pertarungan ini sudah selesai. Aku hanya menyelamatkan seorang anak yang sekarat. Apa kalian tidak bisa melihat?" teriak Gautama. "Kau sungguh sangat berani, Gautama. Aku tidak bisa melindungimu lagi," ucap Raja Asura. Setelah itu pun semua prajurit Asura pun berhamburan menyerang Gautama di arena tersebut. "Raja Asura, aku hargai perlakuanmu yang cukup ramah ini kepadaku, tapi aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di kerajaan Asura ini," teriak Gautama sambil mengeluarkan jurusnya dan berhasil menjebol dinding arena tersebut. Akan tetapi semua prajurit Asura tidak mau tinggal diam. Mereka pun terus berupaya mengejar Gautama dari semua sisi. Tak lama setelahnya, Raja Asura pun turun tangan. "Mundurlah kalian semua, hanya aku yang bisa membunuh Gautama," ucapnya. Kini pertarungan Gautama dan Raja Asura pun tidak dapat dielakkan lagi. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame, kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.